Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia sebagai materi sejarah kelas 11. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Edi Saputra dengan NIM F123 122 1012. Nah, sebelumnya untuk materi ini capaian pembelajarannya peserta didik dapat memahami bagaimana kedatangan Jepang ke Indonesia, menganalisis dan mengevaluasi dan menjelaskan kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial pada zaman pendudukan Jepang, menganalisis dan mengevaluasi, menjelaskan kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi pada masa zaman pendudukan Jepang. Untuk tujuan pelajarannya adalah menganalisis kedatangan Jepang di Indonesia, mengidentifikasi kehidupan di bidang sosial pada masa pendudukan Jepang, mengidentifikasi kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi pada zaman pendudukan Jepang. Nah, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia tidak lepas dari serangan Jepang atas Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941, di mana Pearl Harbor ini adalah pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, saat itu Jepang dengan cepat melakukan serbuan ke selatan, sampailah itu ke Indonesia. Nah, kedatangan Jepang ke Indonesia, Jepang pertama kali ternyata tidak langsung ke pusat pemerintahan atau di Batavia, melainkan mulai secara perlahan, itu mulai masuk di Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Jepang juga berhasil menguasai beberapa kota, yaitu ada di Balikpapan tanggal 24 Januari 1942, Kota Pontianak 29 Januari 1942, Kota Samarinda 13 Februari 1942, Banjarmasin tanggal 10 Februari 1942, dan pada tanggal 4 Februari 1942 Ambon berhasil diduduki Jepang. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 16 Februari 1942 menguasai Palembang dan sekitarnya. Setelah berhasil menguasai wilayah luar Jawa, Jepang barulah menyerang Pulau Jawa. Itu tepatnya pada 28 Februari 1942. Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu Teluk Banten, Karatan atau Wetan, Jawa Barat, dan Sragen di Jawa Tengah. Nah, serbuan tentara Jepang ke Indonesia yang demikian besar dan cepat membuat tentara Belanda tidak mampu bertahan. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal AWL Praja van Starkenborgh, Stavanger, dan beberapa petinggi militer Belanda datang ke Kalijati, Subang, Jawa Barat bertemu dengan Letnan Jenderal Hiroshi Imamura. Belanda menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Dalam penyerahan kekuasaan atas Indonesia tersebut, Belanda diwakili oleh Letnan Jenderal Terporten dan Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Imamura. Sejak saat itu, Indonesia dikuasai oleh Jepang. Nah, setelah pihak Jepang mendapat Indonesia setelah Belanda menyerah, kemudian Jepang membagi wilayah Nusantara terbagi dalam 3 wilayah, yaitu ada Gensaibu yang dipimpin oleh tentara ke-16 di bawah pimpinan Hiroshi Imamura. Kemudian ada Rikugun di bawah tentara ke-25 di bawah pemerintahan Jenderal Tanabe, dan Kaigun di bawah Armada Angkatan Laut kedua di bawah pimpinan Laksamana Maeda. Jadi pada awalnya pemerintahan militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku bahwa sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi akhir sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang memiliki Indonesia. Apa yang dicarakan pemerintah Jepang seolah mendukung kemerdekaan Indonesia, Jepang melihat bahwa pihak Indonesia memiliki keinginan untuk merdeka. Jepang membuat propaganda seolah mendukung untuk Indonesia bisa merdeka. Nah, di antara banyaknya propaganda yang paling terkenal itu ada 3A, yaitu Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Nah, selain melakukan propaganda, Jepang juga melakukan bentuk nyata dalam mendukung kemerdekaan Indonesia, yaitu membentuk Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dengan tujuan membujuk kaum nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerah tenaga
menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang. Selanjutnya ada Jawa Hokoi atau Himpunan Kebaktian Jawa, merupakan organisasi sentral dan berdiri dari berbagai macam profesi, yaitu ada dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat, dan perusahaan. Masa pendudukan Jepang itu ternyata tidak selama dengan pendudukan Belanda, itu hanya 3,5 tahun, namun telah meraih masa-masa kelam dalam perjalanan sejarah masyarakat Indonesia. Kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan. Penderitaan masyarakat terjadi di mana-mana, semakin bertambah karena segala kegiatan masyarakat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Nah, kondisi memprihatinkan masyarakat Indonesia ketika zaman pendudukan Jepang tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Di antaranya itu ada Romusha atau kerja paksa, selanjutnya ada Kinrohoshi, yaitu penyerahan bahan makanan rakyat secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Dan yang ketiga itu ada Jugun Iyaku, yaitu pekerjaan para gadis dan perempuan sebagai wanita penghibur untuk pemuas nafsu militer Jepang. Nah, untuk keadaan ekonomi sendiri, keadaan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang, yaitu kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang dan berbagai kebijakan di antaranya menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dan sanksi pelanggaran yang sangat berat, menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki, dan mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran. Kebijakan sosial ekonomi mengakibatkan kehidupan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang sangat menderita dan kemiskinan merajalela. Nah, jadi dari materi tadi kita ambil kesimpulan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia awalnya membuat rakyat Indonesia menaruh simpati dan harapan. Namun seiring berjalannya waktu, Jepang malah lebih membuat rakyat Indonesia sengsara. Itulah sebabnya segala bentuk penjajahan haruslah dihapuskan karena pada akhirnya akan memperlukan dan air mata bagi rakyat Indonesia sendiri. Mungkin sekian penambahan materi tentang pendidikan Jepang di Indonesia. Saya Idul Saputra. Minta maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kehilapan. Saya akhiri dari topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.